Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Asni ini hari pertama ya Bu Asni ya. Hari pertama. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Yadi. Maaf Pak, videonya bisa dibuka Pak. Punya saya. Apa? Apa? Pak Zainal Abidin. Assalamualaikum. Biarin kedengeran, biar dengerin we. Pak Saharudin. Orang boleh buka. Udah dinyalain. Bu Mujiani. Kediri Sejati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Deni. Semuanya. Jakarta. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu Deni ini anu ya, numerologi ya. Alhamdulillah. Manfaat barokah untuk banyak orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya mari menyadari sambil rokokan, sambil makan, sambil apa saja ya. Jadi, nah gitu sambil minum, menikmati apa aja ya, ngambil ngemil apa aja boleh. Kita sedang dimanja sama Allah, kita dimanja sama Tuhan, hidup di era modern ini. Sekarang ini kita dimanja dengan teknologi sehingga kita bisa ngaji dari tempat tidur sekalipun. Kalau zaman saya dulu, saya harus ngaji, saya harus berjalan berpuluh-puluh kilo dan harus kehujanan dan itu malam hari karena kalau ngaji ilmu hakikat itu kan ngajinya mesti di atas jam 10 malam. Malam hari, hujan, jauhnya puluhan kilometer, harus memakai jas hujan, suasana gelap. Sekarang ini kita bisa belajar, kita bisa ngaji dari mana saja. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini betul-betul kita sedang menikmati pemberian Allah yang luar biasa. Disadari ya, mari disadari. Disadari mahal pemberian Allah ini. Ini kan pertemuan Zoom ini dari berbagai negara. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura yang saya tahu.
Dan banyak dari Malaysia, banyak yang dari Singapura, banyak di Indonesia itu mulai dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, semuanya, dan Nusa Tenggara Timur ada lengkap. Dan semua bertemu di dalam satu titik. Nah, ini ada lagi yang datang, oh Bu Asni sudah. Kalau Ibu, Bapak sedang tidak bicara, mohon mikrofonnya dimatiin ya. Mohon mikrofonnya dimatiin kalau Ibu tidak sedang bicara, kecuali nanti kalau Ibu sedang bicara baru dinyalakan supaya suaranya tidak noise. Nggih. Saya lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita syukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur bahwa hari ini kita bisa menikmati pertemuan ini dari tempat kita masing-masing, tidak perlu kemana-mana, ya. Jadi apa namanya, sajiannya sudah cukup. Jadi kalau ngaji itu kan biasanya terbatas sajiannya tidak terbatas. Nanti kalau haus, kalau kurang minumnya bisa masuk kulkas, pergi ke lemari es, pergi ambil makanan, silahkan ya, semuanya berjalan santai. Sekali lagi ini semua adalah atas berkat rahmat Allah, sehingga kita wajib sadar, wajib syukur, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya juga bersyukur bisa bertemu Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, kita bersyukur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wasallim. Dan kita bersyukur kepada semua yang hadir atas berkat rahmat Allah, Bapak Ibu sekalian, bisa menemani saya dan saya menemani Bapak Ibu sekalian. Jadi hubungan saya dengan Bapak Ibu sekalian adalah teman perjalanan hidup. Kita saling menemani. Menemani perjalanan hidup kita, terutama perjalanan spiritual kita. Saya mengucapkan terima kasih atas sinergi dan terima kasih atas sumbangan kontribusi energinya yang telah, karena kesungguhan Bapak Ibu sekalian mengikuti live ini, kesungguhan Bapak Ibu sekalian tertangkap oleh saya di sini. Sehingga apa yang saya sampaikan itu adalah sepenuhnya menangkap, alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang saya sampaikan menangkap dari energi yang Bapak Ibu kirimkan. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti live ini dengan sungguh-sungguh, maka itu energinya ke saya, sehingga saya juga menyampaikannya lebih terdukung oleh kesungguhan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, ini perjumpaan yang ketiga. Ya, perjumpaan ketiga, malam yang ketiga. Jadi malam hari ini kita akan memasuki kunci tafakur yang ketiga. Nafas ilahi. Nafas ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya gitu, saya suka itu Pak Zainal Abidin. Alhamdulillah. Yaitu santai sambil merokok bisa dinikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini santai, rileks ya. Kalau kita rileks, diri kita ini terbuka. Jadi hati kita ini gampang dibuka kalau kita rileks. Oleh sebab itu, saya selalu mengingatkan untuk, masih ingat, hadir di sini saat ini apa adanya.
Jadi hadir di sini saat ini apa adanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita hadir di sini saat ini apa adanya ini membuat kita tersambung dengan Tuhan. Kalau pikiran kita kemana-mana, tidak hadir di sini, jadi pikiran kita pergi ke sana kemari, ke masa lalu, ke masa depan, pergi keluar rumah, pergi sampai jauh. Kalau pikiran kita ngarit, kita nggak bisa menikmati ini. Ini harus bisa dinikmati, keadaan ini harus bisa dinikmati. Nah, itu mensyaratkan kita harus hadir di sini. Yuk, nyanyi sama-sama. Bisa nyanyi bersama-sama, coba buka mic-nya. Buka open mic. Nah, open mic. Lebih baik di sini. Ya. Rumah kita sendiri. Ayo. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Oh, yang kuasa. Semuanya ada di sini. Rumah kita. Jangan ditutup dulu mic-nya. Dengarkan saya. Rumah kita ini tubuh kita ini. Masih ingat? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Jadi surga kita ya di sini nih. Jadi kalau kita berhasil tidak kemana-mana, fokus ada di sini. Rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita sendiri. Mulai, lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala dan anugerah kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita Jelek suaranya. sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, ditutup lagi mikrofonnya ditutup lagi, sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini lagu ini asik ya. Nanti ibu bapak bisa setel sendiri lagunya ini apa namanya Ahmad Albar. Lagunya Ahmad Albar ini. Judulnya Rumah Kita. Jadi lagu ini saya sukai karena lagu ini mengingatkan kita untuk tidak kemana-mana. Di dalam hidup ini, kita bisa berada di pasar, kita berada di mall, kita berada di tempat ibadah, kita berada di rumah, kita berada di tempat pertemuan, kita berada di tempat kerja. Dimanapun saja kita berada, pastikan bahwa kita berada di rumah kita. Understand? Yes, stand. Jadi pastikan kita berada di rumah ini. Jadi hadir di sini saat ini apa adanya. Kemarin sudah saya terangkan masalah ini kan ya. Ya ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Sudah apa belum?
Di sini apa di TikTok saya lupa nerangkan kemarin ya. Oh kalau kemarin berarti TikTok itu. Karena bimbingan tafakur ini ada Belum, dua Pak. titik. Apa? Belum. Oh belum. Ya oke lah. Oke saat ini saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ini serius, serius, serius. Ini rahasianya bahagia. Rahasianya hidup damai, bahagia, dan tersambung dengan Tuhan di mana saja berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan mungkin berada di mana-mana, ya. Tetapi pastikan dimanapun kita berada, kita selalu hadir di sini saat ini apa adanya. Mengapa begitu? Karena sesungguhnya Tuhan live. Alhamdulillah. Tuhan itu live. Saat ini, di sini, apa adanya ini live Tuhan. Jadi kita harus sadari bahwa saat ini di sini, alhamdulillahirrahmanirrahim, Tuhan live. Kalau kita hadir di sini saat ini dan menerima apa adanya, apa yang ada, ini kita akan terhubung dengan Tuhan. Alhamdulillah. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tersambung dengan Tuhan. Ini nikmat yang sangat dalam. Coba disadari. Coba kita sadari. Kita sadari keadaan yang ada di diri kita ini. Kita sadari diri kita ini. Diri kita ini wujud live-nya Tuhan. Jadi keberadaan kita ini wujud live-nya Tuhan. Mantap. Tuhan maha hidup dan Tuhan maha meliputi segalanya. Meliputi segalanya itu artinya meliputi diri kita ini. Meliputi segala yang ada di luar diri kita ini. Yang ada di sekitar kita. Jadi di sini saat ini apa adanya, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih ingat ya kunci 1, kunci 2. Yang sudah ikut kunci 1, kunci 2. Ketika Anda diam, kemudian berserah diri, Anda nggak kemana-mana kan? Betul? Betul. Ya. Kalau Anda diam dan berserah diri, Anda tidak kemana-mana. Nah, ketika Anda tidak kemana-mana, ketika Anda praktek kunci 1 dan kunci 2 itu, diam dan berserah diri, ketika Anda tidak kemana-mana, itu Anda sedang terhubung dengan Tuhan. Sadari dan rasakan. Oke, Bapak Ibu saya ulangi. Ketika Bapak Ibu sedang praktek kunci 1, diam. Praktek kunci 2, berserah diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rasanya Bapak Ibu tidak kemana-mana kan? Nah, ketika kita tidak kemana-mana, kita tersambung dengan Allah. Karena Allah tidak kemana-mana. Ya. Jadi kalau kita kemana-mana, ribet pikirannya ke sana kemari, kita nggak tersambung. Jadi supaya tersambung kepada Allah, tersambung kepada Tuhan, jangan kemana-mana. Karena Tuhan tidak kemana-mana. Itu satu. Supaya tersambung dengan Tuhan, hadirlah di saat ini. Jangan pergi ke masa lalu. Jangan pergi ke masa depan. Kadang kan pikiran kita suka, nanti gimana ya setelah live ini?
Kita nanti cari makan kemana? Nanti setelah live ini, kira-kira saya bisa nggak masih jalan-jalan keluar. Jadi pikirannya ke nanti. Ketika pikiran kita ke nanti, atau pikiran kita ke masa lalu, mencemaskan tadi ada masalah, itu ke masa lalu. Lah, ketika kita terbawa ke masa depan, terbawa ke masa lalu, kita tidak hadir di saat ini. Sedangkan Tuhan hanya ada di saat ini. Tuhan itu hanya ada di saat ini. Karena Tuhan tidak punya masa lalu, Tuhan tidak punya masa depan. Karena masa lalu dan masa depan itu ilusi. Alhamdulillah. Masa depan, masa lalu itu adalah waktu. Waktu itu ilusi, sedangkan Tuhan, Allahu Akbar. Tuhan di luar ruang dan waktu. Nah, di luar ruang dan waktu itu adalah di saat ini. Saat ini itu adalah waktu. Saat yang abadi. Saat ini itu tidak bisa habis. Tidak bisa hilang. Saat ini itu akan terus ada. Karena saat ini itu abadi. Dan Tuhan itu abadi. Tuhan tidak terkurung waktu. Jadi Tuhan tidak punya masa depan. Tuhan tidak punya masa lalu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita hadir di sini, saat ini kita tersambung. Lalu yang ketiga, kalau kita di sini saat ini apa adanya kan ya. Jadi kalau kita apa adanya, yang ada ini kita terima, kita menerima apa adanya, maka otomatis kita akan tersambung kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita apa adanya itu gini. Ya apa adanya, saya mau duduk gini, ya apa adanya. Saya mau ngantuk, ya apa adanya. Saya mau nyedot rokok, apa adanya. Saya mau sandaran, apa adanya. Jadi diri kita ini kita biarkan apa adanya. Nggak usah dibuat-buat. Alhamdulillah. Jadi biarkan diri kita apa adanya. Dan keadaan di sekitar kita, Bapak Ibu dengar suara jangkrik enggak ya? Pak Zainal Abidin ini nyala mic-nya. Dengar suara jangkrik Pak Zainal Abidin? Dengar. Oh, dengar suara jangkrik. Ya, ada suara jangkrik masuk ini Pak Kang Asep. Dengar ya? Suara jangkrik. Oke, ya. Ini suara jangkrik apa adanya. Jadi kebetulan di belakang ini, di rumah saya di bagian dekat kamar mandi itu ada, mungkin tidak tahu berapa hari umurnya. Ini ada jangkrik tidak bisa dihentikan. Ini juga tidak bisa ditolak. Ini takdir. Inilah yang namanya apa adanya. Jadi misalnya saat ini kepala kita sedang pusing, entah karena masuk angin atau apa. Alhamdulillah, jangan ditolak. Menerima apa adanya. Mengapa demikian? Karena apa adanya ini Allah semua. Apa adanya ini takdirnya Allah. Kalau kita menerima takdirnya Allah, kita tersambung dengan Allah. Karena dengan ridho takdirnya Allah, Allah ridho kepada kita. Jadi ingat tiga itu. Di sini saat ini apa adanya. Ini tersambung dengan Tuhan. Ini berasal dari kalimat Ya ilahi anta maksudi waridoka matlubi.
Jadi kalau Bapak Ibu punya doa ini, ya ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya ilahi. Ini dari doa itu. Ketika Anda mengucapkan ya ilahi, kan itu memanggil Tuhan ya ilahi. Itu ada jawaban diam-diam. Aku di sini. Ya ilahi itu artinya kan wahai Tuhan, aku di sini. Ya ilahi. Anta maksudi. Ada jawaban diam-diam. Saat ini. Anta maksudi itu artinya Anda yang Tuhan, engkau yang aku maksudkan. Jadi, ya ilahi, wahai Tuhan, anta maksudi, engkau yang aku maksudkan. Itu ada jawaban diam-diam. Ketika kita mengatakan anta maksudi, jawabannya adalah saat ini. Waridoka matlubi, ada jawaban diam-diam. Kalau Anda sadari, apa adanya ini ridhoku semuanya. Jadi apa yang ada saat ini, apa adanya ini, apa yang ada, yang tidak bisa kita buat-buat, seadanya ini ridhonya Allah. Jadi kalau kita ridho terhadap ini semua, kita tersambung dengan ridhonya Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu ketika membaca doa ini, ya ilahi, rasakan ada jawaban diam-diam. Aku di sini. Jadi Tuhan tidak kemana-mana. Anta maksudi. Saat ini. Anta maksud itu engkau yang aku maksud. Jadi engkau yang aku tuju. Jadi kalau kita menuju Tuhan, Tuhan bilang, saat ini juga, sudah di saat ini. Maka engkau hadirlah di saat ini. Aku ada di saat ini. Jadi kamu itu sudah sampai kepadaku, kata Tuhan. Jadi kita ini sudah sampai kepada Tuhan, itu kita sudah sampai. Alhamdulillahirabbil alamin. Waridoka matlubi. Dan ini semua ridhonya Allah. Jangan ditolak. Termasuk ketika kita sakit. Misalnya sedang sakit atau sedang lapar perutnya. Lupa tadi nggak makan. Berarti belum makan, sudah jam 9, live-nya sudah dibuka. Karena live-nya maju 1 jam. Wah, belum sempat makan. Terimalah apa adanya. Adanya air. Ya diterima aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu kuncinya untuk tersambung dengan Tuhan. Jadi setiap kali Bapak Ibu, boleh ketika Bapak Ibu mau tafakur, boleh membaca doa ini boleh. Ya ilahi anta maksudi waridoka matlubi, boleh itu ya. Boleh diamalkan ketika mau tafakur, membaca doa. Ya ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tapi yang penting adalah membacanya dengan kesadaran, dirasakan kehadiran Tuhan. Bahwa kita tersambung dengan Tuhan di sini saat ini apa adanya. Kalau tidak jelas nanti nonton lagi rekamannya. Insya Allah sudah jelas. Alhamdulillah Bapak Ibu, dan saya ucapkan selamat datang kepada yang baru hadir. Yang malam ini baru hadir pertama kali untuk mengikuti live ini. Ya, supaya semuanya kita benar-benar, kan tadi sudah terhubung sama Allah ya,
sudah terhubung sama Allah melalui ya ilahi anta maksudi waridoka matlubi, terhubung kepada Allah dengan segala yang ada ini, termasuk Anda terhubung dengan qodratullah yang ada di depan Anda ini. Sekarang mari kita menyambung hubungan dengan para nabi, dengan para wali, dengan para sahabat nabi, dengan para mukmin mukminat, muslimin muslimat, ya semuanya supaya kita terhubung dengan orang-orang suci, para syuhada, para sholihin, terhubung dengan Nabi Muhammad. Mari kita mulai menghubungkan diri kita, lahir batin kita kepada hamba-hamba Allah pilihan, hamba Allah yang suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin arwahi jamil anbiya'i wal mursalin alaihi musallatu wassalam wa ila hadratin arwahi jami'il ashabi wa ahlil baitin nabi tahirina radhiyallahu an wa ila hadratin arwahi jami'il auliya'i wal ulama'i wasyuhada'i wassolihina wa jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat aina makanu mimma syarikil ardi ila maghribiha bariya wa baghriya wa ila hadratin arwahi jami'il malaikati sabi'is samawati wal ardi khususan Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israel alaihim salatu wassalam syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, makin celing kan ya? Makin celing. Jadi yang mahal itu kesadaran. Jadi yang mahal itu kesadaran. Jadi walaupun membaca satu kali Fatihah saja, kalau kita membacanya dengan sadar, dengan penuh kesadaran, sadar bahwa kita sedang terhubung, sadar bahwa kita membaca ini adalah rohnya Al-Quran, sadar bahwa yang membaca adalah diri kita ini adalah daya dan kekuatan Tuhan, disadari itu luar biasa. Malam ini kita memasuki kunci yang ketiga. Mereview pertemuan 2 kali sebelumnya bahwa kita telah belajar kunci 1, kunci 2 untuk tafakkur. Tafakkur ini kita maksudkan untuk kembali kepada Allah, untuk pulang kepada Allah, agar kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk kembali kepada Allah, kita harus mengenal Allah. Untuk mengenal Allah, kita harus mengenal diri kita. Karena barang siapa mengenal dirinya, maka mengenal Tuhannya. Jadi kita tafakur ini untuk kita bertemu Allah. Untuk bertemu Allah. Tetapi sebenarnya kita ini tidak pernah terpisah dengan Allah. Alhamdulillah. Jadi kita ini nggak pernah pisah dengan Allah. Saat ini di sini apa adanya, ini Allah semua. Jadi kita ini sudah terhubung sebenarnya.
Hanya saja karena kita ini kadang-kadang bahkan sering kesadaran kita ini tidak terbuka. Sehingga kita ini tertabir, terhijab dari Tuhan. Yang membuat hijab yang paling pokok adalah diri kita sendiri. Jadi tutup kita yang membuat ketersambungan kita dengan Tuhan adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita perlu tafakur ini. Nah, tafakur ini menyelam ke dalam diri kita. Oleh sebab itu kita melakukan tafakur ini dengan upaya mengenali diri kita sebaik-baiknya. Oleh sebab itu ada 8 kunci tafakur. Nah, kunci yang pertama, kunci diam. Diam. Jadi ketika kita tafakur, pastikan bahwa ketika kita tafakur, kita benar-benar diam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita benar-benar diam, kita merasakan mati. Lalu masuk ke kunci 2, karena kita merasakannya supaya bisa kuat, kita masuk kunci 2, sikap berserah diri dengan menggunting talinya, boneka tali yang ada di pikiran kita yang mengendalikan tubuh kita. Kita gunting, maka tubuh kita menjadi lentur, jatuh, ngelumpruk. Ada yang komentar di grup itu ngelumpruk, saya suka itu bilang ngelimbruk. Jadi setelah dipotong talinya kita jadi ngelimbruk. Jadi kita benar-benar rileks. Kita benar-benar habis jatuh, sejatuh-jatuhnya, seperti kita menjatuhkan diri ke dalam sumur tanpa dasar. Sumur gelap. Sumur yang gelap, yang tidak ada dasarnya, kita menjatuhkan diri kita di sana. Masya Allah, itu kita merasakan diri kita sudah benar-benar rileks, diam. Nah, pada saat kita sudah diam dan begitu rileks, lentur, maka perhatikanlah nafas. Ini kunci ketiga. Jadi kunci pertama diam, kunci kedua sikap berserah diri. Kalau sudah diam dan sikap lahir batinnya berserah diri, maka ketika diam dan berserah diri itu yang paling terasa adalah nafas kita. Nafas. Dari hidung ke pusar. Pusar kita. Di pusatnya perut ini. Jadi ketika kita benar-benar lentur, ini terasa. Coba Anda lakukan sekarang. Sekarang coba Anda lakukan. Semua kunci 1, diam. Pikiran tidak ada. Perintahkan pikiran tidak ada. Santai saja ya, santai saja. Perintahkan pikiran tidak ada. Perintahkan ke bawah sadar pikiran tidak ada. Diam. Anda mengalami beberapa detik mati. Pertahankan dengan tubuh lentur, pasrah, sikap berserah diri. Kunci 2.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, kalau pikiran tidak ada, kita mengalami mati, kemudian tubuh kita lentur, jatuh, jelas sekali di pusar kita, rasakan di pusar ada tarikan nafas sangat dalam di pusar. Biarkan saja nikmati keluar masuknya nafas yang begitu dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. 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 Jadi ketika diam, berserah diri, nafas terasa sangat dalam. Nikmati nafasnya. Semakin Anda diam dan semakin rileks, semakin jatuh tubuhnya, semakin dalam nafasnya. Semakin diam dan semakin jatuh tubuhnya, semakin dalam nafasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillahirabbil alamin. Semakin diam, semakin rileks, semakin dalam nafas kita. Sekarang tanyakan siapa yang bernafas di dalam nafas kita ini. Sekarang tanyakan siapa yang menggerakkan nafas ini. Siapa yang sesungguhnya sedang bernafas ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu sudah merasakan nafasnya sangat dalam dan rileks, keluar masuk dengan tenang, perhatikan nafas itu. Perhatikan nafas. Perhatikan siapa yang bernafas. Ingatlah,
Nafas ini tetap bernafas ketika Bapak Ibu lupa bernafas. Nafas ini tetap bernafas ketika Bapak Ibu sedang tidur. Nafas ini tetap bernafas ketika Bapak Ibu sedang tidak sadar. Alhamdulillah. Nafas ini tetap keluar masuk ketika kita tidak sengaja bernafas. Nafas ini terus bernafas sejak kita masih kecil. Nafas ini terus bernafas ketika kita masih bayi. Bahwa lanjutan nafas kita hari ini, lanjutan nafas kita masih bayi itu. Nafas kita yang sekarang adalah lanjutan nafas kita sebelum kita bisa berpikir. Masih kanak-kanak, masih bayi. Ini nafas yang sama. Alhamdulillah. Dan nafas ini yang menghidupkan seluruh tubuh kita. Teruslah perhatikan nafas. Bapak Ibu sekalian fokus memperhatikan nafas dengan tetap diam dan tubuhnya jatuh. Kita sedang praktek kunci 1, kunci 2, kunci 3. Diam, pikiran tidak ada, perintahkan pikiran tidak ada. Anda mati ketika pikiran tidak ada itu. Rasakan tubuh Anda lentur, jatuh, dan nafas Anda begitu dalam. Rasakan nafas Anda menarik energi seluruh tubuh Anda. Rasakan nafas Anda menarik energi ke seluruh tubuh Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan tarik nafas Anda, rasakan keluar masuknya nafas Anda. Menarik seluruh isi tubuh Anda. Nafas Anda menggerakkan jantung Anda, nafas Anda menggerakkan peredaran darah, nafas Anda menggerakkan organ-organ tubuh di dalam tubuh Anda. Semua yang hidup di dalam tubuh Anda. Semua dihidupkan oleh nafas Anda. Ketika nafas ini tidak ada, semuanya mati. Rasakan bahwa nafas Anda menguasai hidupnya seluruh tubuh Anda. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siapa yang sedang bernafas ini? Siapa yang sesungguhnya sedang bernafas ini? Bukan kita. Karena nafas ini tetap ada ketika kita tidur. Nafas ini sudah ada ketika kita belum mengerti nafas.
Pada saat kita masih bayi, kita belum mengerti nafas, tapi kita sudah bernafas. Ketika kita lupa tentang nafas, kita tetap bernafas. Nafas tidak perlu disengaja. Nafas terjadi dengan sendirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang sebenarnya hidup di dalam hidup saya? Siapa yang sebenarnya hidup dalam hidup kita? Siapa yang hidup di dalam nafas kita ini? Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, rasakan nafas yang dalam. Di pusar nafas perut. Gunakan nafas perut, bukan nafas dada, nafas perut. Jadi perutnya dirasakan di pusar itu mengembung ketika Anda menarik nafas dan mengempis ketika nafas keluar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rasakan ketika Bapak Ibu bernafas, menarik seluruh tubuh. Nafas Bapak Ibu menarik seluruh sekujur badan. Sekarang rasakan nafas Bapak Ibu menarik seluruh alam. Udara yang Bapak Ibu tarik adalah udara di luar tubuh Bapak Ibu yang meliputi seluruh permukaan bumi. Bapak Ibu sedang tersambung melalui nafas ini dengan seluruh jagat. Bapak Ibu sedang seperti air di dalam kolam, seperti air di lautan. Udara yang ada ini adalah air laut dan kita adalah ikan. Dan kita bernafas, mengeluarkan udara dan menarik udara, dan udara yang kita keluarkan dihirup oleh semua makhluk yang lain di seluruh muka bumi ini. Dan udara yang Bapak Ibu tarik adalah udara dari orang-orang semuanya yang ada di muka bumi ini. Bapak Ibu sekarang sedang terhubung dengan seluruh alam melalui nafas ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasakan nafas Bapak Ibu menarik seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan disudahi, rileks. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita pelajari tentang nafas. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ibu Deni, silakan dibuka mic-nya. Iya, Pak. Alhamdulillah jelas sekali suaranya terdengar dari sini. Tadi saya tanyakan ya Bu Deni, siapa yang sebenarnya bernafas ya ini ya? Apa yang terasa Bu Deni? Sang Maha Hidup, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita ini benar-benar tersambung dengan Sang Maha Hidup ya Bu Deni ya, Ya. melalui nafas kita. Cukup Bu Deni, saya sudah cukup puas dengan jawaban. Silakan ditutup kembali mic-nya. Itu keren banget. Atau ada pertanyaan Bu Deni, mumpung belum ditutup, silakan. Cukup, Pak. Cukup, ditutup ya? Iya. Oke. Bapak Ibu yang lain, jadi ini soal kesadaran ya. Jadi kita ini memang bimbingan tafakur ini ngaji kesadaran. Kita kan tidak menyadari kalau pada saat kita tuh belum ngerti nafas, kita sudah bernafas. Waktu kita bayi itu kan kita belum mengerti apa itu nafas. Kita belum ngerti nafas, kita sudah bernafas. Berarti nafas itu bukan milik kita. Juga bukan kita yang menggerakkan. Karena ketika kita tidur, kita juga bernafas. Inilah yang dimaksud dengan nafas ilahi. Jadi kita sadar bahwa nafas ini adalah pengalaman ilahiyah kita setiap saat. Setiap saat, di mana saja, kapan saja, Anda bisa bertafakur melalui kunci 3 ini dengan menyadari nafas. Ketika kita menyadari nafas, kita tersambung dengan Sang Ilahi. Karena nyata bahwa nafas itu bukan aku. Benar-benar bukan aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya tentang nafas ini, untuk kualitas terbaiknya, hasil terbaiknya, saya tadi menyebutkan semakin dalam nafas kita, itu makin baik, makin tenang, dan efeknya makin menyehatkan lahir batin. Tidak hanya lahir, lahiriah kita, batiniah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dari nafas, semakin dalam nafas kita, energinya semakin besar. Semakin dalam. Nah, nafas yang dalam itu menggunakan nafas perut. Bukan nafas dada, nafas perut. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Tadi siapa yang muni luar biasa tadi? Jadi. Pak Yadi, ya. Silakan Pak Yadi. Dilanjutkan Ya, apa? Ya, maksudnya dari kunci 1 diam itu, kalau saya lebih efektif itu justru merasakan sensasi dari dalam ya. Iya. Itu lebih cepat tuh. Iya. Maksudnya efektif itu saat ada yang pegal atau apa, itu lebih cepat tuh, karena kita cari tuh mana tuh yang pegal-pegal, ternyata nggak ada sebenarnya. Kok nggak ada? Pusing nih, dicari tuh sensasinya dari dalam, ternyata memang nggak ada gitu. Nah, itu lebih cepat gitu. Terus kemudian sebenarnya yang pertama itu sih pengalaman yang luar biasa itu yang awal-awal pertama. Kalau sekarang justru karena mungkin ada keinginan lebih, mungkin ada ego yang
Iya, iya. Menumpangi gitu. Jadi Ya, ya numpangi betul. diterima aja lah padanya. Iya. Yang pertama itu pengalaman luar biasanya, artinya sampai seharian itu saya seolah-olah memang melakukan sesuatu itu, bukan saya. Alhamdulillah. Nah, kalau berikutnya, nah ini kayaknya ada memang masih ditumpangi nih, masih ada keinginan seperti pengalaman itu, jadi Ya, rada betul, susah. betul. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya, oke. Terima kasih Pak Yadi. Boleh ditutup Ya. kembali? Boleh ditutup kembali? Oke. Bapak Ibu sekalian, ini pengalamannya Pak Yadi ini menarik, ya. Ketika kunci 1 diam, Pak Yadi sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan itu sangat dinikmati. Tapi kemudian setelah berjalan beberapa waktu, justru ketika ingin kembali ke rasa awal yang ditemukan itu, Pak Yadi mengalami agak susah ya jadinya gitu ya. Nah, ini semua orang akan mengalami begini, Bu, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami nikmat, khusyuk, tenang, nyaman, atau tercerahkan dari dalam, itu kan indah sekali ya. Nah, nikmat ini menguji kita memang. Jadi kalau kita, enak ya rasanya, luar biasa rasanya gitu. Nah, itu menguji sekali hati-hati. Karena itu bisa membuat kemelekatan. Tadi yang istilahnya Pak Yadi sudah ditumpangi keinginan. Jadi kalau kita merasa enak, kepingin enak kayak gitu lagi gitu ya. Nah, ketika Anda masuk ke tafakur, Anda membawa keinginan, Anda membawa penumpang. Ada penumpang tidak resmi itu. Nah, itu yang bikin masalah hambatan. Itu yang menghambat. Jadi ketika kita masuk ke medan tafakur itu medan suci, medan keheningan, medan kemesraan dengan Tuhan, yang lain tidak boleh hadir. Alhamdulillah. Jadi yang lain tidak boleh hadir itu termasuk keinginan untuk tenang, keinginan untuk nikmat, keinginan untuk nyaman itu nggak boleh ada. Itu penumpang gelap. Kita nggak terasa itu Pak Yadi. Seperti Pak Yadi itu semua ngalami. Iya ya. Nggak terasa kita sudah terbawa karena kita terlekat. Jadi itu harus dikembalikan lagi, dinolkan lagi. Biarlah terjadi dengan sendirinya. Oke, terima kasih Pak Yadi. Saya lanjutkan. Nafas yang baik tidak menggunakan nafas dada Bapak Ibu ya. Bukan pakai nafas dada, tapi nafas perut. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang belum terbiasa dengan nafas perut, harus latihan nafas perut. Latihan nafas perut. Kalau nafas dada, ini kan dada yang mengembang dan mengempis. Ini nggak bisa kalau dipakai meditasi, dipakai atau mesti menggunakan nafas perut. Jadi yang mengembang dan mengempis perutnya. Ya, saya yakin yang datang ini sudah paham ini. Gunakan nafas perut. Bapak Ibu sekalian, yang mengikuti VT saya dan sering mengikuti live saya, kan tahu kalau diri kita ini terdiri dari 3. Ya, diri kita ini terdiri dari 3. Wujud kita ini terdiri dari 3. Diri jasmani, ring 3. Jadi ada 3 ring. Diri jasmani ring 3. Masuk ke dalam diri jasmani ada diri rohani, ring 2. Di dalam diri rohani ada ring 1.
diri sejati, sang ada, sang hidup, ingsun. Ini namanya banyak, istilahnya banyak sekali. Sang urip, di sini disebut sang ada. Jadi diri kita ini terdiri dari 3 ini. Diri jasmani, diri rohani, diri ingsun. Ring 3, ring 2, ring 1. Jadi di dalam ini ring 1. Diri terluar kita, diri jasmani. Nah, saat kita bernafas, sumber nafas kita itu sesungguhnya berasal dari luar. Nafas itu sumbernya dari luar ruang dan waktu. Allahu Akbar. Supaya insaf, supaya sadar kita. Sehingga kalau makin dalam kita bernafas, kita semakin menyentuh sumbernya. Bisa dipahami ya? Saya ulangi sekali lagi. Ini diri jasmani, tubuh kita. Di dalam ini ada diri rohani. Yang meliputi pikiran, perasaan, emosi, macam-macam itu. Itu rohani. Alam rohani. Ini alam jasmani. Ring 3, ring 2. Nah, diri sejati itu ada di ring 1. Ring 1, sang ada itu ring 1, ingsun itu ring 1, sang hidup itu ring 1, ilahi itu ring 1. Ring 1 itu di luar ruang dan waktu. Tidak terkurung waktu, tidak terkurung ruang. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sumber nafas kita itu berasal dari ring 1. Sehingga kalau kita bernafasnya makin dalam, nafas kita ini kita sadar sampai menyentuh kesadaran murni, ring 1. Ring 1 itu kesadaran murni. Jadi diri sejati itu memiliki kesadaran semesta, kesadaran kosmik, kesadaran jagat. Jadi diri sejati kita itu menyadari seluruh alam sebagai satu kesatuan energi, kesatuan kesadaran. Kesadaran semesta adalah kesadaran kosmik. Itu yang disadari oleh diri sejati kita. Jadi diri sejati kita itu adalah kesadaran semesta. Jadi sang hidup itu kesadaran semesta. Dari sanalah sumbernya nafas itu. Jadi nafas itu bersumber dari ring 1, sehingga ketika kita nafas kita makin dalam, makin menyentuh sumbernya. Makin Allah, makin ilahi, makin Tuhan, makin hidup, makin berdaya, dan makin membawa kita keluar dari kurungan ruang dan waktu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi jangan dikira diri sejati itu adanya di dalam ruang dan waktu ini, tidak. Karena ada orang yang mengira diri sejati itu seperti wajahnya sendiri. Ada orang ketemu diri sejati itu kayak bercermin, bisa melihat dirinya sendiri. Itu bukan diri sejati itu. Diri sejati itu nggak punya sosok, nggak punya bentuk. Diri kita itu Allahu Akbar. Diri kita itu Subhanallah.
Diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi supaya paham. Jadi diri kita itu di ring 1 itu di luar ruang dan waktu. Jadi kalau kita nafasnya makin dalam, makin menyentuh, makin ilahi, makin Allah banget, makin murni kesadaran kita. Oleh sebab itu, gunakan nafas perut, bukan nafas dada, supaya nafasnya berhasil dalam. Nah, dalamnya nafas ditentukan 2 ring pertama, ring diam dan ring sikap berserah diri. Semakin diam dan semakin berserah diri, semakin dalam nafasnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, karena nafas ini sumbernya adalah ring 1, diri fitrah kita, pusat iman kita, area di balik sir kita, area terdalam dari bawah sadar kita, sumbernya nafas itu di sana. Maka ketika kita menarik nafas itu dalam banget, nafas ini energi ilahi yang memberi daya kepada rohani kita. Sehingga nafas ini bisa menyehatkan rohani kita. Jadi kalau kita sadar dengan nafas yang dalam, rohani kita jadi sehat. Jadi kita makin sabar, kita makin tawakal, kita makin syukur, kita makin qanaah, kita makin bahagia. Rohani kita ini makin tenang. Itu karena diri rohani kita mendapatkan suplai daya dari nafas ilahi. Keluar ke rohani, memancar ke rohani, langsung lanjut ke ring 3, jasmani kita. Jadi jasmani kita ini didayai oleh daya dari ring 1 melalui nafas tadi itu. Jadi nafas inilah yang sesungguhnya menghubungkan ring 3, ring 2 ke ring 1. Diri yang utuh adalah diri yang tembus dohirnya, jasadnya, tembus dengan hatinya, rohaninya, tembus ring 1. Hatinya terbuka, menangkap sumber ring 1, menguatkan badannya. Sehingga nafas yang begini membuat badan kita sehat. Bapak Ibu kalau sudah melakukan itu nanti bisa kalau Bapak Ibu tafakur, udah masuk ke ini, kunci 3, sudah begitu tenang di dalam, nanti selesai tafakur diusap ini. Kulit-kulitnya, terasa halus. Tubuhnya ini terasa nyaman gitu. Alhamdulillah. Karena itu sumbernya dari ring 1, sumber dari ilahi. Langsung. Jadi saya ulangi, kabel yang menghubungkan antara ring 3, ring 2 ke ring 1 adalah nafas. Ketika kita nafas kita dalam, ini menguatkan hati kita, menguatkan badan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sekarang ada masalah. Ada Guru. masalah saya sampaikan.
mengapa kadang-kadang nafas kita menjadi dangkal. Nafas yang dangkal adalah nafas yang tidak tersambung ke ring satu. Tidak tersambung ke sumbernya. Kapan itu terjadi? Saat kita tegang, stres, marah, panik, atau sedang pusing pikiran, jadi mikir macam-macam. Ketika pikiran kita tidak terkendali, menimbulkan emosi yang tidak nyaman, pikiran negatif menimbulkan perasaan negatif. Saat seperti itu perhatikan nafas Anda. Nafas Anda sangat dangkal. Tidak menyentuh sumbernya. Allahu Akbar. Jadi aliran nafas yang dari sumber suci tidak mengalir ke rohani kita, ke hati kita, tidak mengalir ke tubuh kita, itu karena diboikot, dibajak oleh pikiran negatif, oleh perasaan negatif. Jadi ketika kita sedang berpikir negatif, berpikir buruk, mencemaskan sesuatu, mengkhawatirkan sesuatu, perasaan kita tidak nyaman. Saat seperti itu nafas kita dangkal. Nafas yang dangkal inilah sumber penyakit. Sehingga kita tidak berdaya. Kalau nafas kita dangkal, kita tidak punya kekuatan jiwa. Tidak punya kekuatan hati, jadi nggak sabaran. Gampang emosi, ya. Karena kita kehilangan energi ilahi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa difahami ya, bahwa ada yang perlu kita perhatikan, yang bisa membajak nafas ilahi adalah perasaan negatif. Perasaan negatif ditimbulkan dari pikiran negatif. Sehingga kalau kita menjaga pikiran kita selalu positif dan perasaan kita enak, kita menguasai diri kita. Dan perasaan nafas kita sangat dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Untungnya kalau nafas kita dalam, kita bisa menarik kekuatan semesta. Kekuatan seluruh alam ini kita tarik ke dalam diri kita. Di nafas ilahi ini, kalau sudah dikuasai, ini bisa narik uang. Supaya nggak ngantuk, ngomongin uang. Kalau nggak punya uang, uangnya ditarik lah. Langsung Pak Ahmad. Kalau di laut, kok ikannya kok sedikit. Ikannya kok nggak datang, ditarik aja pakai nafas ilahi. Ditarik. Tapi nanti belum bisa dipraktekkan sekarang. Karena belum ketemu yang bernafas. Nanti ketemu yang bernafas di... Nah ini langsung busawatun. Lah itu. Langsung ada yang komentar, busawatun lah itu. Jadi kan ini nafas ini menghubungkan dengan semuanya. Anda kalau punya masalah dengan orang ya bisa diselesaikan dengan nafas Anda. Karena nafas Anda terhubung dengan orang yang punya masalah dengan Anda. Nah saat ini saya sedang live ini mendapatkan kiriman energi dari Anda yang saya sebutkan tadi melalui apa? Ya melalui udara ini. Melalui nafas ini. Jadi bisa ditarik itu. Nanti Bu Sawatun jangan sekarang Bu Sawatun. Belum bisa sekarang masih diri semu kok. Masih diri ego. Nanti kalau sudah ketemu diri sejati di kunci kelima.
kunci sang ada, kita baru bisa memahami itu. Kalau sudah memahami, kalau kita mengalami. Kalau kita sudah mengalami, kita baru bisa praktek. Kalau belum mengalami diri sejati, belum bisa. Tidak ada garansinya. Tapi kalau sudah mengalami diri sejati, nafas Anda bisa menarik apa saja yang Anda inginkan. Itu kabar baiknya. Jadi kalau mau sehat, mau apa ya, itu juga wak. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, oh masih ada setengah jam ya. Saya kira sudah kebablasan. Masih ada setengah jam lagi. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, silakan. Yang mau tanya. Oh, Bu Sawatun tanya. Ada Pak Guru, Ratna. Siapa? Ratna, Ibu Ratna. Ya. Open mic dong, Bu Ratna ya. Open kamera. Rika, Bu Ratna, Bu Suciati. Mana Bu Ratna? Ini. Ini Guru tadi kan lagi, halo? Mana Bu Ratna? Wajahnya mana? Oh. Ayo. Lagi enggak, wajahnya lagi ini. Wajahnya nggak Ini bisa keluar. belum Ya, bisa oke. keluar wajahnya. Oke, Ini ya. Pak Guru, tadi Ya. waktu napas di perut gitu, kenapa napasnya jadi lambat? Ya, Pak. Lambat. Iya, Lambat malah itu, jadi lambat. tarik Lambat. napasnya itu jadinya apa? Ya, agak lambat gitu, nggak kayak Ya, kita betul, napas betul. biasa. Iya. Nggak apa-apa itu. Iya, bagus. Nafas itu, kalau nafas kita semakin dalam, semakin lambat. Semakin lembut, lambat. Semakin dalam, semakin lambat. Ya, nggak apa-apa, bagus itu. Ya, cukup. Pak nanya. Ya, sudah. Mbak Bu Ratna tutup. Sudah ya, Bu Ratna ya. Tutup. Sekarang Bu Mujiani buka mic-nya. Buka mic, open mic Bu Mujiani, nggak dengar suaranya. Sudah, Bos. Sudah bunyi. Oke. Sudah. Ya sudah dengar suaranya. Tapi gambarnya malah mati. Ya, mic-nya itu ada gambar mic itu dibuka dulu. Ya, merah masih merah ditutul, yang merah ditutul. Ya, ini sudah. Oke, sudah oke. Silakan Bu Mujiani. Kalau saya itu setiap bermeditasi itu kok mesti kayak semakin hilang gitu loh, Gus. Terus ngantuk seliut gitu. Terus kepala ini kayak berat gitu loh, Gus. Jadi kalau ada seliut gitu itu ya, habis seliut itu terus kepalanya jadi berat. Iya, kayak ada yang di sini tuh sakit gitu loh. Terus kenapa? Nggak apa-apa itu. Terus Nggak apa-apa. terus kita ulangi lagi gitu. Iya, Kayak betul. gitu loh. Iya. Siap. Iya, seliut. Iya. Nah, ulangi lagi kayaknya. Iya. Kayak Iya. Iya, nggak apa-apa Bu Mujiani. Nggak masalah itu, bukan masalah, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi seperti macam-macam ya, reaksi macam-macam, memang tubuh kita ini menyimpan memori tubuh kita ini. Di seluruh sel tubuh kita ini ada rekaman-rekaman. Nah, energi-energi yang negatif ketika kita mengheningkan diri, maka itu terurai. Maka ada gejala macam-macam itu, gejala yang sangat wajar. Biarkan saja, dan itu tidak lama kok. Nanti akan berganti lagi. Nah, dan akan hilang, pada saatnya nanti akan hilang. Mas Tono ada pertanyaan? Ya Pak, izin nanya Pak. Ya. Kalau melatih napas perut kan pakai itu ya, nekuk lidah biasanya kalau di meditasi. Ya. Oke. Kalau di terapi
Ya, dalam kehidupan sehari-hari nggak apa-apa ya buat melatih ya. itu, Pak. Mungkin kayak saat ini mendengarkan kan bisa sambil nekuk lidah itu. Buat latihan nggak apa-apa ya. Ya, ya, bisa nggak apa-apa. Terima kasih Mas Tono. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh dimatikan kembali kalau sudah, Mas Tono. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu kesulitan nafas, Bu Mujiani, kalau kesulitan nafas perut, kalau nafas perutnya belum terbiasa, kesulitan untuk nafas perut, kok selalu dada yang bernafas, untuk memindahkan nafas dada ke nafas perut, paling efektif, gunakan lidahnya dilipat ke atas. Jadi lidahnya dilipat ke atas. Bu Mujiani bunyi itu haninya mic-nya. Matikan dulu. Matikan dulu nak yang mic-nya. Mikrofonnya dimatikan Bu Mujiani. Ya oke, terima kasih. Bapak Ibu, untuk memindahkan nafas dada menjadi nafas perut, tekniknya yang paling mujarab langsung berubah itu dengan melipat lidah. Jadi lidah kita dilipat ke atas. Ujung lidah kita menyentuh langit-langit mulut kita. Coba praktekkan itu. Itu langsung nafas Anda terkoneksi ke pusar. Jadi untuk memudahkan nafas ilahi, gunakan lidah dilipat. Ini langsung sudah nafas Anda dalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maaf ya Gus, ini tadi ada gangguan dari anak saya. Oh iya, gak apa-apa. Itu kan dari Allah juga. Itulah yang saya sebutkan apa adanya. Enggak apa, apa adanya. Jadi Ibu biasakan ya Bapak Ibu sekalian, biasakan hidup itu tidak perlu repot dengan apa yang ada. Ada orang lain marah, ada orang apa aja lah, ada apa saja. Pokoknya jangan repot dengan apa yang Tuhan ciptakan di keadaan kita. Ya, kita harus membiasakan diri tidak pernah menolak takdirnya Allah. Misalnya pas begini, kalau ini kan kebetulan sepuh-sepuh semua. Kalau masih punya anak kecil, mungkin anaknya rewel, nangis. Ya itu apa adanya saja. Hidup itu di jalan ya Ibu apa adanya, di dapur ya apa adanya, di tempat kerja apa adanya, semuanya biarkan apa adanya. Biarlah Tuhan menyajikan kehidupan sekehendaknya Tuhan. Kita terima sepenuhnya. Kita melatih itu ya supaya melatih ridho kita. Karena kuncinya ridho. Kalau kita ridho kepada Allah, Allah ridho kepada kita. Selesai semua urusan. Alhamdulillah. Yang lain ada pertanyaan? Pak, mau tanya. Dari mana ini? Bu Mujiani lagi? Bukan, aku Denny. Oh, Ibu Denny ya. Iya. Bu Mujiani matikan dulu speakernya. Oh iya Gus. Iya, Bu Denny. Apakah nafas perut itu bisa diupayakan sesering mungkin dalam keseharian kita, Pak? Saged, bisa Ibu. Kalau nanti Ibu sudah terbiasa nafas perut, ikut secara otomatis ketika bernafas akan terus pakai perut. Bisa Ibu. Cuman kalau kita sedang tidak sadar biasanya, kalau sedang panik, itu sulit nafas perut. Pasti nafasnya kandas di dada. Jadi untuk latihannya, ketika kita sadar, ingat nafas, latihan untuk nafas perut gitu nafas ya Pak? Perut, sesering ya. mungkin gitu ya? Ya, gitu. Sesering mungkin, nanti lama-lama sudah terbiasa, nafas kita pakai nafas perut. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Pak Saharudin, tanya Pak Saharudin. Monggo. Ya. Sementara
napas perut ya. Memang baru belajar napas perut. Ya, baru-baru belajar. Iya, baru belajar. Alhamdulillah. Itu nafas yang dalam, nafas yang nikmat ya. Diingat-ingat itu tadi bahwa ketika kita nafas perut dan itu dalam dan kita betul-betul tenang, nafas kita tersambung. Jadi nafas kita menjadi nafas ilahi, kita sadari. Mas Agus? Jadi kalau kita mau berdaya di dalam kehidupan ini, kita benar-benar berdaya, itu gunakan nafas perut ini. Jadi nafas perut itu membuat kita benar-benar berdaya. Nur Cahyono ada? Ada apa? Apa? Ada hadir apa? Ada yang disampaikan? Belum apa? Belum ada apa? Belum ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita malam ini telah sampai kepada kunci ketiga. Jadi yang sudah kita kantongi ini ada 3 kunci. Ya, kunci 1 diam, kunci 2 sikap berserah diri, dan kunci ketiga ini nafas ilahi. Kunci pembuka itu semuanya ada 4. Kunci pembuka ini ada 4 kunci. Kunci pembuka. Diam, sikap berserah diri, nafas ilahi, dan kunci yang keempat itu kun fayakun. Kunci keempat itu kun fayakun. Kun fayakun itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita, ya, untuk memahaminya supaya tidak sulit, nanti saya terangkan bahwa kun fayakun itu bahasa lainnya yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan kita, itu kita menyaksikan kun fayakun itu segalanya terjadi dengan sendirinya. Jadi kita nanti akan belajar di pertemuan berikutnya di kunci 4, kun fayakun. Kita melatih menyadari kun fayakun di dalam diri kita, juga kun fayakun yang ada di luar diri kita. Segalanya Tuhan sendiri. Nanti di pertemuan berikutnya. Jadi ada 4 kunci pembuka. Jadi kuncinya ini semuanya ada 8. 4 kunci pembuka ini harus kita kuasai untuk bisa masuk ke kunci 5. Nah, kunci 5 itulah titik yang kita tuju. Setelah sampai di kunci 5, kita nanti akan keluar lagi. Setelah masuk ke dalam notok dot, kita keluar lagi ke permukaan. Di situ ada kunci aku, ada kunci diri semu, kemudian ada kunci agama dan kepercayaan. Di kepercayaan atau agama, kepercayaan atau keimanan atau sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nanti ada. Jadi tafakur ini bisa dipraktekkan siapa saja. Nanti disesuaikan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing bisa. Karena tafakur ini sesungguhnya adalah membangkitkan potensi sejati. Potensi sejati itu potensi fitrah. Yang semua orang ada, apapun agamanya. Jadi semua manusia lahir suci. Semua manusia lahir fitrah. Semua manusia lahir beriman. Tidak ada yang tidak punya iman. Semuanya beriman. Aslinya. Nah, tafakur ini untuk membangkitkan iman yang asli, yang sejati, yang ada di dalam diri kita.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nanti di kunci yang ke-5 akan sangat jelas. Oh, pertanyaan baru muncul dengan sendirinya. Silakan Nur Cahyono kalau mau bertanya. Ya, Abah, ini Ya. saya tanya kaitannya nafas ilahi dengan baca tafakurnya nanti itu, Abah. Prakteknya, Abah. Mohon jawaban. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Nafas tafakur ini, nafas ilahi ini, pada saat Bapak Ibu membaca mantra, itu penempatannya, oh ya Ibu Tita, sebentar lagi ya Bu Tita, oke. Setelah ini Bu Tita ya, ketika Bapak Ibu membaca mantra, aku ada, seluruh alam untuk diriku. Nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku sendiri. Itu mantranya yang Bapak Ibu baca, yang diucapkan dalam hati, aku ada. Keren sekali itu, aku ada, itu keren sekali. Saya kalau sudah muni, aku ada, kalau saya sudah ingat aku ada, saya sudah ngomong aku ada, itu langsung menggetar. Tubuh saya ini langsung bergetar. Allahu Akbar, aku ada. Seluruh alam untuk diriku. Nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku sendiri. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Nah, tadi Mas Agus nggak ikut nyanyi, tadi datangnya terlambat. Tadi nyanyi bareng Mas Agus. Rumah kita sendiri. Jadi pada saat Bapak Ibu mengucapkan mantra, boleh diatur nafasnya. Boleh, ya. Tidak harus, tapi boleh. Kalau mau, boleh, tapi tidak harus. Boleh diatur nafasnya untuk memudahkan mantranya itu terasa. Ya, terasa. Jadi ketika Bapak Ibu membaca, aku ada, itu langsung tarik nafas. Aku ada, tarik. Ditahan sebentar, seluruh alam untuk diriku. Nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku sendiri, itu dilepaskan, alhamdulillah. Kalau yang Anda yang Muslim, alhamdulillah, rabbil alamin. Kalau Anda yang beragama lain, Anda bisa mengucapkan syukur sesuai dengan agama Anda. Jadi waktu Anda mengatakan, aku ada, langsung tarik. Seluruh alam untuk diriku. Jadi Anda menarik seluruh alam. Nikmat yang paling besar, itu ditahan sebentar. Nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku sendiri. Alhamdulillah, dilepaskan. Aku ada, seluruh alam untuk diriku. Nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku sendiri. Alhamdulillah. Lepaskan. Ini boleh dipraktekkan seperti ini, boleh tidak, tapi nanti akan secara otomatis ketika Anda bertemu Sang Ada, terkoneksi dengan Sang Ada, itu Anda, kalau kesadaran Anda terbuka dan terkoneksi Sang Ada, otomatis akan muncul nafas itu secara otomatis dari dalam pusar Anda. Gitu. Secara otomatis bisa terjadi. Tapi bisa dilatihkan kepada nafas kita juga bisa. Jadi caranya itu tadi. Jadi ketika aku ada, ditarik, seluruh alam untuk diriku itu narik, nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku sendiri, menahan, alhamdulillah melepaskan. Tarik lagi, aku ada, tarik lagi. Tahan sebentar, lepaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Ada lagi tadi pertanyaannya Bu Ita. Silakan Bu Tita. Open mic. Baik, terima kasih sebelumnya. Bu Tita belum dengar suaranya. Sudah, Pak. Iya, suaranya putus-putus. Coba Bu Tita lo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih sebelumnya. Iya. Tadi sudah yang ingin saya tanyakan tadi sudah ditanyakan sama Bapak yang Bapak tadi jelaskan. Itu satu. Apa itu Bu? Diulangi Bu. Kurang dengar. Pertanyaannya itu yang tadi yang aku ada itu yang mau saya tanyakan sebelumnya. Iya. Tadi Iya. sudah Bapak jelaskan. Oh, sudah terjawab. Oh iya iya. Kedua, apa namanya? Alangkah nikmatnya kalau di keseharian yang Bapak tadi contohkan, oh nggak apa-apa Bu, itu semuanya adalah takdir Allah apapun. Iya. Ya. Iya. Jadi kita kan di keseharian itu kan itu yang akan kita hadapi, ya kan Pak? Iya. Iya. Nah, itu yang ingin sekali saya bisa dibisakan untuk selalu ridho dengan apa adanya dan itu semuanya Amin. adalah Allah Amin. apapun, baik di dalam diri atau di luar diri yang Amin. di dalam kita semuanya Ya. orang-orang yang pasti akan kita hadapi apapun itu yang ingin sekali saya dibisakan, mohon doanya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih, dimatikan lagi mic-nya. Saat Ibu bicara tadi, Ibu bicara kan pakai hati ya tadi ya, ngomongnya kan dari hati ya. Ibu kalau ngomong dari hati kayak gitu, saya ingin, dan itu ya yang diomongkan kan dari hati itu Bu ya. Itu Tuhan tahu Bu, saat ini ya ketika Ibu bicara itu, Tuhan tahu, jadi permintaan Ibu tersambungkan, Alhamdulillah. Tersambungkan Ibu ya insya Allah. Jadi dibimbing nanti sama Allah Bu ya. Dibimbing sama Allah, jadi setiap saat. Ibu tadi ngomong itu dari hati, dan Allah nyambung itu, Allah tahu apa yang Ibu sampaikan, permintaan Ibu kepada Allah itu, Allah tahu. Alhamdulillah, Allah kasih Bu, Allah kasih, dikasih sama Allah itu. Ya, dikasih sama Allah, nanti dibimbing setiap hari sama Allah. Jadi apa saja yang Ibu alami itu dari Allah, dan itu bimbingannya Allah di situ. Bimbingannya Allah di situ. Alhamdulillah. Seperti saya live ini Bu, saya nggak pakai baca tulisan. Ya, kalau ada lupa-lupanya pasti ada yang ingatkan, karena saya tahu saya dibimbing Allah. Jadi saya nggak pakai tulisan, nggak pakai apa, ya bicara 2 jam tanpa teks, tanpa, semuanya mengalir saja karena saya sadar ini bukan saya yang membimbing, ini Allah, bukan saya, kan sudah saya sampaikan. Jadi Allah semua, langsung semuanya. Saya tinggal membuka diri, membuka kesadaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Allah semua sudah. Dan itu setiap hari kita lakukan di dalam kehidupan, enjoy semuanya. Tidurnya nyenyak, makannya enak. Makan ikan asin aja enak kok. Kalau kita lagi begini nih, kalau lagi sadar gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam ini sudah hampir selesai pertemuan kita karena sudah 22:50 menit. Jadi alhamdulillah pertemuan ketiga ini dapat berlangsung lebih awal di jam 9. Berarti untuk pertemuan berikutnya jam 9 lagi ya. Ya, jadi tidak terlalu malam. Jadi untuk
Terus kita kan masih punya waktu, berarti kita hari ini ketemu hari Sabtu ya sekarang, berarti ketemu lagi Rabu, masih lama ya, cukup lama. Tapi kita masih bisa ketemu di TikTok. Setiap saat saya live, sewaktu-waktu. Tapi kalau jadwal live yang bimbingan tafakur hari Selasa dan hari Jumat. Nah, selama kita nggak ketemu itu, Bapak Ibu, saya dengan Bapak Ibu tersambung ya. Walaupun kita nggak ketemu, kita tersambung. Jadi ketika Bapak Ibu latihan tafakur itu, ketika Bapak Ibu mendapatkan sesuatu di tafakurnya, saya juga dapat kiriman Ibu Bapak. Ketika Mas Agus tafakur gitu, terus dapat pencerahan yang sangat dalam, nikmat rasanya. Gitu di saya itu ada ininya, ada kelunting. Ada kiriman komisi, saya dapat kiriman energi dari Bapak Ibu semuanya. Itulah rahasianya Bapak Ibu, kalau kita membagi ilmu itu semakin dibagi akan semakin banyak. Makanya di depan, di pembukaan udah saya sampaikan, Bapak Ibu jangan bosan-bosan, jangan luntur semangat ya, nikmati terus tafakurnya sampai dikuasai, nanti ditularkan kepada yang lain sebelum kita mati. Sebelum mati, ilmu ini harus sudah Bapak Ibu bisa tanam ke orang lain. Supaya nanti saat kita mati, di alam barzah kita dapat menerima itunya tadi, kelunting-keluntingnya itu tadi, ada apa namanya, ada bel, oh ada kiriman, dapat komisi dari si A, si B yang ngamalkan ilmu kita itu. Jadi kita tersambung Bapak Ibu, jadi betul-betul tersambung. Karena setiap kata-kata itu energi dan setiap rasa hati adalah frekuensi. Ketika kita ada di dalam frekuensi sama, semua apa yang kita rasakan itu terkoneksi. Itu jadi begitulah. Ya. Dan jaga diri senantiasa hadir di sini saat ini apa adanya, supaya senantiasa tersambung kepada Allah dimanapun saja kita berada. Selamat malam minggu. Masih ada kesempatan jalan-jalan malam loh ya. Tadi saya sudah ngomong. Saya soalnya biasanya kalau malam minggu itu jam segini tidak ada di rumah. Jadi, tapi ini karena demi Anda semuanya, malam minggu saya kalau bisa malam banget. Demikian juga Anda, dan ini ada apa namanya, Tuhan suka ya, Tuhan suka kalau hambanya mengorbankan sesuatu untuk kebaikan dirinya. Jadi semua kebaikan kita kan untuk diri kita sendiri dan akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu saja. Jadi saya ulangi sekali lagi, supaya senantiasa merasakan bahagia dan tersambung dengan Tuhan, hadirlah di sini saat ini apa adanya. Semoga ini semuanya mendapatkan limpahan keridhaan Allah dan dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa nanti hari Rabu. Terima kasih semuanya dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan Bapak Ibu sekalian masih bisa ketemu di grup dan masih bisa bertanya-tanya kepada saya melalui grup atau melalui jalur pribadi, boleh ya. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Pak Guru. Iya, sama-sama. Sama-sama semuanya. Ya, Pak.